Ketika kita bangun sahur, biasanya porsi makanan kita sedikit sekali dan masih terasa kenyang karena mungkin kita sudah makan malam, ya. Tapi kenapa kemudian kita tetap makan sahur? Nabi mengatakan fa inna fis sahuri barakah. Maka kemudian sahurlah kalian meskipun dengan seteguk air saja. Jadi meskipun dengan seteguk air, insyaallah kita bisa kuat dan kita mengambil barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إلى آخر آية. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur hingga malam yang ke-18 ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, iman dan takwa untuk melaksanakan ibadah di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita tetap bisa melaksanakannya dan kita semua dikabulkan oleh Allah segala bentuk amal usaha kita di bulan yang mulia ini. Tidak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat beliau dan seluruh umat Islam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhirat insyaallah. Bapak Ibu sekalian, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Nabi menyatakan bahwa dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, kita lihat bahwa orang yang sahur itu adalah biasanya mereka makan seadanya saja. Kadang-kadang kuantitas makan kita tidak sebanyak makan pagi, siang atau sore atau malam. Ketika kita bangun sahur, biasanya porsi makanan kita sedikit sekali dan masih terasa kenyang karena mungkin kita sudah makan malam, ya. Tapi kenapa kemudian kita tetap makan sahur? Nabi mengatakan fa inna fis sahuri barakah. Maka kemudian sahurlah kalian meskipun dengan seteguk air saja. Jadi meskipun dengan seteguk air, insyaallah kita bisa kuat dan kita mengambil barokahnya. Nah, berkahnya adalah kita mampu bangun untuk kemudian membuang segala bentuk kemalasan kita. Kita bangun untuk mengendalikan hawa nafsu kita, karena memang Pak, kalau kita tidur di waktu sahur itu enak sekali, nyaman sekali tidur, dan biasanya memang orang susah untuk bangun sahur, ya biasa begitu. Nah, tetapi disitulah keberkahan yang Allah berikan. Di samping dari sisi kesehatan, ketika kita makan sahur itu jauh lebih kuat untuk berpuasa dibandingkan kita tidak makan sahur. Itulah kira-kira bentuk keberkahannya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apa itu yang disebut dengan keberkahan? Berkah secara bahasa adalah an-nama wa ziyadah, yaitu tumbuh dan berkembang. Secara istilah, Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau menyatakan bahwa berkah adalah az-ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, ketika Nabi mengatakan bahwa
Fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan, artinya bertambah kebaikan. Kebaikan seperti apa? Tentu kebaikan spiritual. Bukan kebaikan bertambahnya harta kita, bukan bertambahnya pangkat dan jabatan kita. Karena apalah artinya itu semua ketika hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan spiritual dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup ini, di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyinggung ada 3 bentuk keberkahan dalam kehidupan manusia. Inilah saya akan menyampaikan 3 bentuk keberkahan dalam hidup manusia. Yang pertama adalah keberkahan dalam keturunan. Allah menyinggung ini dalam surat Hud ayat 71 sampai 73. Ketika datang 3 atau 4 orang malaikat ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam bentuk manusia tentunya, di mana malaikat ini akan mengunjungi Nabi Lut alaihissalam dan menyampaikan kepada umatnya, ya, jauhi perbuatan liwat atau homoseksual atau LGBT kalau kita kenal sekarang. Nah, ketika datang ke tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kemudian para malaikat ini mengabarkan kepada beliau bahwa beliau akan diberikan putra. Setelah sebelumnya diberikan putra bernama Ismail alaihissalam dari istri beliau yang bernama Hajar, maka beliau akan mendapatkan putra dari istri beliau yang bernama Sarah, yaitu Ishak. Allah menyatakan, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Lalu kemudian berdirilah istrinya ini, istri Nabi Ibrahim. Lalu dia tersenyum. Fabasharnaha bi Ishaqin. Maka kami berikan kabar gembira kepada istrinya, kepada Nabi Ibrahim, akan datangnya keturunan yang bernama Ishaq. Wa min wara'i Yaqub. Dan setelah Ishak akan ada Yakub. Jadi begitu. Makanya kemudian istrinya itu tertawa. Kenapa? Karena usia beliau sangat tua. Sudah sangat tua sekali. Ya. Nah, tapi Allah mengabarkan begitu lewat malaikat bahwa nanti ini Nabi Ibrahim akan mendapatkan anak yang namanya Ishak. Dan dari Ishak itu ada Yakub. Yakub inilah yang kemudian kita kenal dengan Israel. Dari Nabi Yakub inilah lahir disebut dengan Bani Israel. Nah, kemudian qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun. Dia berkata, istri berkata, wah, mana mungkin? Apakah saya ini bisa melahirkan sementara usia saya sudah sangat tua, saya sudah sangat lemah? Ya. Makanya dia tertawa. Secara teori ilmu pengetahuan tidak mungkin. Secara medis tidak mungkin. Umur 80-90 tahun bisa memiliki anak, wanita. Wanita yang sudah usia begitu akan punya anak. Ya. Lalu kemudian wa hadza ba'li syaikhan, dan suamiku juga sudah sangat tua. Tidak mampu mikasihan ini Ibrahim, sudah tua sekali. Ya. Ya, jangankan untuk buat anak, mungkin untuk bergerak saja sudah sangat sulit, ya, apalagi untuk kemudian memproduksi anak. Makanya tersenyum ini Siti Sarah ini, tidak mungkin saya akan mendapatkan anak. Ya, inna hadza la syai'un ajib, kata beliau. Ini adalah perkara yang sangat mengherankan, yang sangat menakjubkan, kata beliau. Lalu apa kata para malaikat? Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Apakah kamu merasa heran? Apakah kamu merasa takjub dengan ketetapan Allah? Ya. Yang ketetapan Allah itu adalah akan memberikan berkat dan rahmat, rahmat dan berkah. Jadi Ishak ini akan menjadi rahmat dan berkah. Ya. Nah itu. Jadi di sini disebutkan
bahwa Ishak ini akan menjadi anak yang memberikan keberkahan. Artinya apa? Anak yang memberikan keberkahan, anak yang memberikan kebaikan. Dan nanti kan setelah itu Nabi Ishak akan menjadi anak yang berbakti kepada ayahnya, menjadi Nabi Allah Subhanahu wa taala, dan ini ketetapan Allah. Jadi kalau sudah menjadi ketetapan Allah, apapun yang di mata manusia itu tidak mungkin, maka akan menjadi sebuah kepastian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ya, banyak kejadian yang itu merupakan ketetapan Allah meskipun manusia mengatakan tidak mungkin. Dulu bagaimana Rasulullah dalam keadaan sendiri, beliau pernah menyatakan kepada orang-orang Arab ketika berdakwah di Mekah, nanti aku akan menaklukkan bangsa Arab. Ketika itu Nabi dalam keadaan sendiri dan ditertawai oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Tapi apa yang terjadi? Ya. Ketika beliau wafat, orang-orang Arab masuk Islam semua. Seluruh jazirah Arab masuk ke dalam agama Islam. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ketika dalam perang misalnya Andalusia, Spanyol, 100.000 kekuatan musuh melawan 12.000 kekuatan Islam. Secara logika peperangan tidak mungkin bisa memenangkan pertempuran. Tapi dengan izin Allah bisa memenangkan pertempuran. Spanyol selama 800 tahun hidup di bawah kekuasaan Islam. 300 orang pasukan Badar melawan lebih 1.000 orang, tapi bisa memenangkan pertempuran. Jadi kalau memang Allah sudah mengizinkan, dalam logika manusia tidak mungkin. Kalau Allah sudah memutuskan, maka itu menjadi sebuah kenyataan. Maka Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh putus asa ketika menghadapi masalah. Maka kemudian kita banyak berharap dan berusaha. Ya, begitu. Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini keberkahan yang pertama, keturunan. Dan keturunan dalam Islam itu, kalau mau mendapatkan keberkahan, Rasulullah SAW menyatakan, Addibu auladakum ala salasati khisal. Didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara. Apa itu? Hubbi nabiyikum, cintai nabimu. Karena dengan mencintai nabimu, maka akan mencintai Allah. Karena nabi mencintai Allah. Dengan mencintai nabimu, maka engkau akan mencintai syariatnya. Karena nabi membawa syariatnya. Begitu. Wa hubbi ali baitihi. Dan menjadikan mereka cinta dengan keluarganya. Cinta dengan sahabat Nabi. Kenapa? Jadikan mereka sebagai idola. Jangan sampai anak kita menjadikan idolanya adalah orang di luar mereka. Makanya, kalau bisa Bapak Ibu sekalian, di rumah kita itu ada kitab Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah, Pak. Ya, supaya apa? Supaya mengenalkan kepada keluarga kita tentang Rasulullah, bagaimana perjuangan mereka, perjuangan beliau, juga sirah para sahabat, bagaimana perjuangan para sahabat. Bagaimana mungkin kita ingin mendapatkan keturunan yang saleh dan berkah kalau kita tidak pernah mengenalkan Rasulullah SAW kepada anak-anak kita. Kemudian watilawatil Quran, dan ajarkan anakmu untuk membaca Al-Quran. Cuma masalahnya sekarang Pak, banyak juga orang tua tidak tahu baca Quran. Ya. Kalau tidak tahu belajar, tidak tahu belajar. Sudah banyak guru, sudah banyak metode, sudah banyak wasilah. Nanti Allah akan bertanyakan di hadapannya di hari kiamat nanti. Kalau kita tidak mau belajar Al-Quran, ya, kita akan dipertanyakan apa yang kamu lakukan dalam kehidupan dunia ini. Dengan Al-Quran sudah diberikan kemudahan, tidak kamu belajar. Nah itu. Jadi ini keberkahan yang pertama, keberkahan keturunan. Bapak Ibu sekalian, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah keberkahan makanan. Keberkahan makanan. Allah menyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 88, "Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban." Dan makanlah dari apa yang Allah rezekikan kepadamu, makanan yang halalan thayyiban. Nah, jadi makanan yang berkah itu makanan yang halalan thayyiban. Bukan semata-mata lezat, Pak, makanan itu. Karena banyak makanan lezat, halal, tapi belum tentu thayyib bagi diri kita. Apalagi kalau kita ini sudah usia-usia 50 ke atas, Pak. Sudah lobet-lobet nih.
Pasti pilih itu makanan yang bisa menyehatkan kita. Sebelum berbuka puasa kan itu di BCP itu luar biasa, berjejer penjual-penjual takjil, ya. Nah, sebagai orang yang mungkin menjaga kesehatannya, maka kemudian kita pasti menghindari makanan-makanan yang bisa jangan sampai setelah kita berbuka naik kolesterol tak. Setelah berbuka naik asam urat. Setelah berbuka ya naik semua ya penyakit, ya. Makanya kalau sudah mungkin berumur ya hindari yang berlemak, hindari gorengan. Tapi memang itu orang kalau mau berbuka cari yang gorengan-gorengan, ya. Kadang-kadang ditanya, apa tadi kau buka? Pakai apa? Alhamdulillah, bukan di gorengan tadi saya buka. Apa aja Pak? Jalan kote nih. Sama aja. Ini memang dicari-cari itu Pak, ya. Jalan kote luar biasa ini, ya. Nah, jadi makanan yang berkah itu halalan thayyiban. Nah, yang halal itu ada dua syaratnya. Yang pertama adalah dari sisi zatnya halal. Zatnya halal. Yang kedua, dari sisi cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya. Nah, ketika zatnya halal, tapi cara mendapatkannya tidak halal, maka makanan itu tidak menjadi halal. Contoh Pak, ya. Kita mau beli ayam potong. Ayam potong kan halal. Ya kita beli ayam potong. Tapi beli ayam potong dari uang hasil judi online. Otomatis ayam itu haram. Beli dari uang hasil mengoplos Pertalite jadi Pertamax. Otomatis haram Pak, menipu itu namanya. Luar biasa ini Pak, ya. Ya, luar biasa. Yang melakukan itu pimpinan-pimpinan lagi, ya. Kemarin juga yang mengoplos 109 ton emas di Antam. Yang melakukan para direksi-direksi, luar biasa ini. Lebih 1000 anggota Dewan Tabe terkena, terdampak atau melakukan judi online. Bagaimana ini Indonesia bisa menjadi terang kalau para pemimpinnya yang diharapkan untuk membawa kebaikan kemudian terlibat dalam perbuatan-perbuatan dosa. Baru kita disuruh taat. Bapak Ibu saudara Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanan yang berkah adalah makanan yang halalan thayyiban. Kemudian yang ketiga, keberkahan yang Allah berikan dalam kehidupan kita adalah keberkahan dalam waktu. Allah menyinggung ini dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Wal 'asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr, maka sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kecuali yang beriman, beramal soleh, yang berpesan dalam kesabaran, berpesan dalam kebenaran. Ya, itu keberkahan waktu. Maka kita semua di bulan Ramadan ini, waktu yang berkah yang bisa kita dapatkan adalah tapi bukan tidur terus. Sepanjang hari dari dia sahur sampai berbuka kerjanya tidur saja. Ya. Bukan itu keberkahan. Tapi manfaatkan waktu dengan mengaji, dengan berzikir, bekerja bahkan. Ya. Bekerja itu memberikan berkah. Kenapa? Itu adalah berkah waktu yang Allah berikan kepada seorang kepala rumah tangga. Kalau seorang pemuda, apa keberkahan waktunya? Yaitu dengan belajar. Kenapa? Karena banyak orang yang tabe, mereka sudah dalam keadaan usia lanjut, mereka kemudian menjadi orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti, karena usia muda mereka tidak dimanfaatkan untuk belajar. Keberkahan bagi seorang istri, melayani keluarga, memasakkan untuk suami dan anak-anaknya, itulah keberkahan. Itu keberkahan di dalam waktu. Bapak Ibu sekalian, jamaah tarawih yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan ini semua hanya bisa kita dapatkan kalau kita penuhi dua syarat. Yang pertama, beriman dan bertakwa sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan sekiranya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami berikan keberkahan dari langit dan dari bumi.
Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Allah menyatakan dalam surat Al-An'am 188, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan inilah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad yang menjadi berkah. Fattabi'uhu, maka ikutilah kitab itu, wattaqu, dan bertakwalah, la'allakum turhamun, maka niscaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua beriman yang sebenar-benar iman kepada Allah dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita agar kita semua mendapatkan keberkahan. Cuman sebelum kita amalkan Al-Quran, ya kita tentu harus baca, pelajari bagaimana cara membacanya, ya. Utamanya makharijul hurufnya, karena banyak orang tidak bisa bedakan, Pak. Manasa, manaza, manasa, manasya, manasa, manaza, dia baca rata semua, sak semua dihantam. Ya. Nah begitu, hati-hati. Al-Quran itu salah baca, salah arti. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu sad, sirat, artinya jalan yang lurus. Ya. Sirat jalan. Salah baca, sad menjadi sin, sirat artinya kepiting. Hati-hati Pak. Seharusnya kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Salah baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepiting yang lurus. Makanya mungkin ini banyak umat Islam yang jalan hidupnya bengkok-bengkok karena yang diminta bukan jalan yang lurus, tapi kepiting yang lurus. Nah, tidak ada kepiting jalannya lurus, miring semua, Pak. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, mari di bulan yang mulia ini kita memperbaiki bacaan Quran kita beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah dalam keturunan kita, dalam makanan kita, dalam waktu kita. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.